Kekalahan menyakitkan di markas Cina. Skuad Garuda awalnya diprediksi bisa meraih kemenangan mudah atas Cina. Pasukan Merah Putih datang ke Qingdao dengan kekuatan terbaik serta rekor belum terkalahkan. Sementara Cina diprediksi bakal hancur lebur karena berstatus juru kunci grup C. Bahkan media Sportsmall asal Inggris juga menjagokan skuad Garuda. Indonesia belum pernah kalah di grup C, sementara Cina belum meraih 1 poin pun dari 3 laga mereka. Ini menunjukkan tim tamu akan memenangkan pertandingan ini, tulis prediksi Sportsmall. Senada dengan Sportsmall, ESPN juga mengunggulkan kekuatan timnas Indonesia atas Cina. Meskipun secara peringkat Cina masih lebih tinggi dari Indonesia, namun di atas kertas mereka nggak dianggap sebagai favorit dalam pertandingan ini, sebut ESPN. Sayangnya pasukan Merah Putih malah tampil anti klimaks hingga tumbang di markas Cina. Skuad Garuda sudah tertinggal 2 gol dari Cina di babak pertama. Bahram Abdulweli dan Zhang Yuning sukses menjebol gawang Marten Pas. Coach Shin langsung merespons keunggulan Cina dengan mengubah skema di babak kedua. Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho hingga Tom Haye masuk untuk mengubah jalannya pertandingan. Pergantian taktik ini bikin skuad Garuda lebih gampang menciptakan peluang. Benar saja, timnas Indonesia akhirnya pecah telur usai Tom Haye mencetak gol di menit 86. Gol yang dicetak sang profesor berawal dari lemparan jauh Pratama Arhan. Sayangnya skuad Garuda gagal menambah golnya hingga wasit mengakhiri pertandingan. Meskipun kalah, Coach Shin tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya. Tapi ini bukan akhir dari segalanya. Timnas Indonesia bakal mempersiapkan diri lebih baik untuk pertandingan berikutnya dengan kondisi yang jauh lebih baik, tutup Coach Shin. Kekalahan dari Cina langsung membuat nama Shin Tae-yong disorot tajam. Pelatih asal Korea Selatan ini dikritik keras akibat dianggap terlalu berani merombak starting line up. Coach Shin menurunkan 4 nama anyar di daftar 11 pemain utama. Shane Patinama, Asnawi Mangkualam, Nathan Choaon, dan Witan Sulaiman dipasang sejak menit awal. Sayangnya, keputusan ini justru menjadi blunder yang bakal disesalkan Shin Tae-yong. Lini tengah skuad Garuda kehilangan nyawa permainan karena Haye dicadangkan. Hasilnya, timnas Indonesia sulit membangun serangan berbahaya ke pertahanan Cina. Kontribusi vital Haye baru terasa saat dimasukkan Coach Shin pada babak kedua. Kesalahan taktik dari Shin Tae-yong juga langsung disindir oleh media Cina. Di sesi konferensi pers pasca laga, seorang jurnalis mengkritik para pemain keturunan timnas Indonesia. Pasalnya, deretan bintang grade A justru sering kalah duel dengan para pemain Cina. Namun Coach Shin segera membela anak asuhnya dengan berjanji akan mengalahkan skuad naga. Menurut saya di pertandingan ini kami lebih unggul dalam penguasaan bola. Saya pikir sekitar 70 berbanding 30. Pada pertemuan berikutnya tahun depan, giliran kami yang akan mengalahkan Cina, tegas Coach Shin. Sayangnya pembelaan pelatih 54 tahun ini masih gagal meredakan amarah netizen tanah air. Banyak warganet yang sudah menuliskan tagar STY out di berbagai sosial media. Langsung fokus melawan Jepang. Perjalanan timnas Indonesia di ronde ketiga akan semakin berat usai menerima kekalahan kontra Cina. Pasalnya, skuad Garuda selanjutnya bertemu Jepang yang menjadi langganan Piala Dunia. Skuad Samurai Biru menjadi tim yang diprediksi akan lolos otomatis ke Piala Dunia. Pasukan negeri Sakura masih belum terkalahkan di sepanjang gelaran ronde ketiga. Daichi Kamada langsung berambisi untuk segera lolos ke Piala Dunia. Kami harus menang di setiap laga agar tiket ke Piala Dunia bisa segera kami dapat. Kami akan mempersiapkan segalanya dengan baik, ucap pemain Crystal Palace itu. Sayangnya ambisi tersebut harus terhambat karena Jepang gagal mengalahkan Australia. Negeri matahari terbit nyatanya hanya mampu bermain imbang dengan skor 1-1. Padahal negeri Sakura sudah diuntungkan karena Australia terlambat datang ke Saitama Stadium. Bahkan skuad Kangguru hanya melakukan pemanasan selama 10 menit. Jepang diprediksi akan meluapkan kekecewaannya saat berhadapan dengan timnas Indonesia. Ambisi kemarahan skuad Samurai Biru ini harus bisa diredam oleh Shin Tae-yong. Coach Shin harus mewaspadai para striker Jepang yang dihuni bintang Eropa. Sektor penyerang skuad Samurai Biru masih menjadi yang termahal di benua Asia. Dilansir dari Transfermarkt,
Jepang punya barisan striker berharga 171 juta euro. Jumlah ini lebih besar 2 kali lipat dari lini serang Korea Selatan yang hanya bernilai 83 juta euro. Kemewahan tersebut sebanding dengan performa para penyerang negeri matahari terbit. Mereka menjadi tim tergacor dengan catatan 15 gol dari 4 laga. Torehan ini membuat Jepang menjadi tim paling produktif di kualifikasi ronde ketiga. Bahkan anak asuh Hajime Moriyasu menjadi tim pertama yang mencapai 2 digit gol. Performa hebat ini nggak terlepas dari penampilan luar biasa Ayase Ueda. Ujung tombak Feyenoord ini sudah mencatatkan 8 gol di sepanjang kualifikasi. Namun, performa pemain 26 tahun ini sedang menurun karena tumpul dalam 2 laga terakhir. Media asal Jepang yakni Football Tribe sampai menyorot tajam penampilan Ueda. Ueda mengalami kesulitan saat berhadapan dengan Australia. Dia susah payah bersaing dengan para bek jangkung. Ueda juga sempat terpancing emosi saat di lapangan, tulis Football Tribe. Meski sedang dikritik, Indonesia harus tetap mewaspadai ketajaman Ueda, sebab dirinya sempat menjadi mimpi buruk skuad Garuda pada Piala Asia 2023 yang lalu.